96 FM Merkuri, sahabat, kita berada di perbincangan Talkshow Suara Dewan ya sahabat, di pukul 1 hingga 2 siang di edisi 27 Februari 2025. Dan perbincangan Talkshow Suara Dewan ini bisa Anda ikuti baik itu di aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Kalau di website Anda bisa menyaksikan secara langsung juga di visual radio sahabat. Anda juga bisa sharing ataupun mengungkapkan undang-undang Anda ya di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300096. Di Talkshow Suara Dewan kali ini sahabat, kita akan membahas terkait dengan perlindungan anak di panti asuhan, mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual sahabat. Karena kasus pelecehan seksual yang kita anggap ya di panti asuhan, di lingkungan panti asuhan ini yang tempat yang dianggap aman tapi ternyata rawan pelecehan. Dari kejadian tersebut, fakta lain juga terkuak bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya pun mengungkap tempat yang diduga sebagai lokasi pelecehan seksual terhadap anak asuhnya itu bukan panti asuhan karena tidak memiliki izin sebagai panti asuhan. Nah, yang kita bahas terkait dengan pelindungan anak di panti asuhan yang ada di Jawa Timur secara keseluruhan ya, sahabat, dan juga di kota-kota besar tentunya, karena kasus yang baru terjadi ini di kota Surabaya. Ini sudah hadir yang akan ngobrol bersama kita di perbincangan Talkshow Suara Dewan, ada Mas Cahyo Haryo Prakoso SHMH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu beliau di tengah reses ya Mas. Iya, ini salah satu hal juga yang mungkin bisa dibawa nantinya ya ke DPRD sahabat terkait dengan kasus pelecehan seksual ini. Kalau kita bicara tentang kondisi perlindungan anak Mas di panti asuhan di Jawa Timur untuk saat ini, kalau Mas Cahyo melihat seperti apa? Ini kasus yang terbaru mungkin hanya salah satu, mungkin masih banyak yang belum terekspos atau terungkap. Kalau Mas Cahyo melihatnya seperti apa? Kami di DPRD Provinsi Jawa Timur kebetulan juga bertugas di Komisi E, yang mitranya adalah dinas-dinas terkait kesejahteraan masyarakat, khususnya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini merupakan mitra kami, dan juga Dinas Pendidikan dan lain-lainnya. Di situ kami telah melihat bagaimana komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perlindungan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Banyak program-program yang telah dijalankan, dan juga kita tahu bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan peraturan daerah turunan terkait perlindungan anak ataupun pencegahan kekerasan seksual anak. Dan juga kita sudah ada pergubnya, kalau saya tidak salah pergub nomor 33 tahun 2018 yang merupakan sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang sudah diterapkan oleh Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, kami juga melihat data IPA, Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Timur juga sangat baik. Setiap tahunnya mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini juga dikarenakan di pemerintah Provinsi Jawa Timur pencegahan kekerasan anak ini tidak hanya dilakukan oleh satu sektoral, tetapi lintas sektoral. Semua dinas berkolaborasi, bergotong royong untuk memberikan melaksanakan program pencegahan terhadap kekerasan anak ini. Jadi kami lihat pemerintah Provinsi Jawa Timur sebetulnya telah bekerja maksimal, tetapi memang kita tidak bisa memungkiri masih banyak kasus-kasus kekerasan baik verbal maupun non verbal terhadap anak, baik di dunia pendidikan maupun juga di tempat-tempat perlindungan anak seperti salah satunya di panti asuhan. Nah, ini menjadi PR kami, baik kami sebagai legislatif maupun bersama dengan pemerintah provinsi, bagaimana kita harus terus teliti dan detail melihat hal-hal yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, untuk pencegahan, kalau Mas Emi melihat berarti sudahkah cukup apa yang dilakukan dengan menerapkan tadi kebijakan-kebijakan seperti ada pergub, apakah itu saja sudah cukup atau seperti apa Mas? Karena ini untuk pencegahannya ya, belum kita bicara tentang perlindungan terhadap korbannya seperti apa. Betul. Jadi kalau misalkan kita melihat dari pergub tersebut, yang merupakan juga turunan pelaksanaan dari Perda nomor 2 tahun 2014, di situ sudah disampaikan secara regulasi kita sudah selesai sebetulnya, secara kebijakan sudah selesai bagaimana langkah-langkah untuk
pencegahan, lalu juga langkah-langkah untuk pengantisipasian dari ruang kerentanan terhadap kekerasan seksual. Itu ada langkah-langkah yang ini, salah satunya bagaimana kita harus concern terhadap pembenahan kurikulum pendidikan kita. Karena sebenarnya membentuk lingkungan yang sehat dari kekerasan seksual itu tidak hanya peran dari pemerintah, tetapi kurikulum pendidikan yang merupakan doktrinisasi awal seseorang, baik anaknya maupun kepada tenaga pendidik ataupun tenaga pengasuh di panti asuhan, itu sangat penting untuk membangun suasana yang ramah terhadap anak, suasana kehidupan lingkungan yang jauh dari potensi kerentanan kekerasan anak. Itu yang sudah kita lihat, sudah secara regulasi sudah ada, tinggal bagaimana kita program-program akselerasi untuk pencegahan, akselerasi yang detail untuk melihat kondisi di lapangan, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, ini juga penting untuk terus kita melihat kondisi di lapangan seperti itu. Ini kan tadi dikatakan di kurikulum pendidikan, tapi di budaya kita bicara terkait dengan seksualitas ini merupakan hal yang tabu. Nah, ini seperti apa untuk mengubah hal tersebut supaya ini bisa masuk ke kurikulum hingga pendidikan dasar terlebih dahulu, supaya pencegahan kekerasan seksual terutama pada anak ini bisa paling tidak diturunkan angkanya. Seperti apa, Mas? Ya ini karena itu ini butuh partisipasi dari semua pihak, tidak hanya pemerintah atau pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab, tapi semua masyarakat harus terlibat. Tokoh masyarakat, lembaga masyarakat harus terlibat dalam melakukan sosialisasi atau edukasi tentang bahayanya kekerasan seksual. Ini penting dan kita tidak boleh, mohon maaf, tabu untuk menyampaikan tentang hal-hal terkait seksual kepada generasi muda kita, anak-anak kita. Itu harus kita ini, bahkan juga kepada orang tuanya harus kita ingatkan. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tua di rumahnya itu juga berpengaruh terhadap kondisi anaknya. Betul. Itu yang perlu kita garis bawahi seperti itu. Berarti kolaborasi semua pihak kalau kita bicara tentang perlindungan anak ya. Lingkungan anak itu tidak hanya di rumah, tapi di lingkungan sekitar dan juga lingkungan pendidikannya itu menjadi salah satu hal yang perlu digaris bawahi semua pihak gitu ya, Mas. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang pelaku, kebanyakan adalah orang terdekat. Nah, seperti apa ini dilakukan pencegahan lah yang menurut Mas Cahyo ini sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan ini karena banyak sekali pelaku kekerasan seksual pada anak ataupun kita bicara kekerasan pada anak ya, pasti orang terdekat yang menjadi pelakunya. Iya, kadang orang tuanya, kadang saudaranya, sahabat terdekatnya, atau dalam tadi kasus yang ada di Surabaya itu adalah pengasuhnya, pengelolanya. Nah ini kan juga sesuatu yang miris ya. Bagaimana seharusnya mereka yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mendidik anak, untuk merawat anak, untuk membangun generasi bangsa yang baik, justru malah merusak. Nah ini menurut kami ini menjadi PR kita bersama. Tadi sudah disampaikan yaitu pendidikan, lalu kita juga harus membangun lingkungan kehidupan yang baik, karena sebetulnya pendidikan itu tidak bisa menjadi salah satu-satunya doktrinisasi sifat manusia, tetapi lingkungan juga berpengaruh. Pendidikannya mengajarkan menjauhi seksual, tetapi lingkungan tempat tinggalnya mengajarkan itu, memberikan kemakluman atas suatu kekerasan seksual baik verbal maupun non verbal. Nah ini juga menjadi PR kita bersama. Kita harus kolaborasi lintas pemerintahan kabupaten kota. Kita juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan kepolisian, dengan pihak-pihak terkait agar kita bisa mencegah dan membangun suasana kehidupan masyarakat yang menjauhi kekerasan seksual. Itu kuncinya sebetulnya. Kalau kita mengkaitkan dengan hukum dari pelaku ini, sudah cukupkah memberikan efek jerah, Mas? Tapi kan selalu orang terdekat kembali. Kalau kita berkolaborasi dengan penegak hukum, sebenarnya saya belum membaca secara regulasi penjatuhan hukum. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang sudah ada, memang vonis yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual anak ini belum memberikan efek jerah. Ya kan, belum memberikan efek jerah. Yang satu pertama itu, mungkin kita butuh ada perubahan, revisi undang-undang tersebut agar bisa diberikan vonis yang lebih berat, agar ada suatu efek jerah. Kedua juga mungkin
PR kita bersama, mungkin juga dengan teman-teman dari Merkuri misalkan, mensosialisasikan ke masyarakat tentang ini loh, sanksi pidananya ini berat, sanksi pidana, sanksi moral kepada pelakunya ini sangat berat. Akhirnya ketika kita menyampaikan kepada masyarakat, masyarakat juga takut, gitu. Masalahnya kalau misal masyarakat kita tahu aja, kadang nggak takut, gitu kan. Apalagi nggak tahu kan, gitu ya kan. Ini ya itulah PR kita seperti itu. Baik, kita ke penelpon. Selamat siang Merkuri. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Suaranya dengar ya? Dengar. Dengan Mas Dewa. Oh iya. Oke, baik, silakan Mas. Dewa Markus. Ya, oke. Ada Mas Enggak. Cahyo Haryo Prakosto ini, kita membahas pelindungan anak di panti asuhan, mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual. Seperti apa Mas Dewa ingin sharing? Banyak ini sebenarnya. Jangan terlalu banyak, waktu kita cuma 1 jam ya Mas Dewa. Siap. Pak, nanti ayo ngopi bareng di depannya Cafe Merkuri aja. Iya, boleh. Biar bahasnya lebih panjang lebar. Nomor saya udah tahu kan, Merkuri, kasih aja. Ya, boleh. Jadi gini, yang saya mau sorotin adalah kita mengingat, itu tadi kan di lembaga panti asuhan ya. Kita mengingat Jawa Timur sempat tercoreng oleh, sebutin merek aja ya, Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Malang ya. Oke. Nah, itu kan juga sebenarnya ini untung saja pelakunya itu bukan orang asing ya. Makanya kadang orang tua ngomong jangan dekat-dekat sama orang asing, nanti kamu diapa-apain. Yang ngapa-ngapain orang terdekat. Berarti ibunya salah dong kasih tahu. Jadi ini pelaku ini sebenarnya manipulatif. Aku nggak ngomong soal sekolah ini aja, semua pelaku kekerasan seksual ini adalah manipulatif. Mereka memainkan tidak secara langsung, ayo tak perkosa, ayo bukan, enggak. Kamu mau dapat nilai, kamu mau lulus sekolah, kamu mau enggak tak bantu sekolah, kamu nanti tak kasih nilai bagus. Itu kan manipulatif. Kamu kalau harus pinter, nurut sama aku. Nanti pokoknya kamu harus ngelakuin ini, ada tugas, nanti kamu harus temu di kamar. Ini kan nggak secara langsung manipulatif seperti Agus Buntung ya, maaf ya, jadi ngomongnya jadi bahasanya agak kasar ya. Itu kan orang kan mikir, orang nggak punya tangan bisa merkosa, ya karena caranya manipulatif. Nah ini seperti ini kan harus bisa meyakinkan sang korban, bisa speak up, nggak takut nungguin no justice no viral, itu kan terlambat ya. Kejadian di sekolah di Malang ini kan sudah berjalan hampir 5 generasi, 5 angkatan, dan generasinya sudah melalang buana kemana-mana. Ya saya takutkan para korban ini juga akhirnya, walaupun mereka adalah wanita, akhirnya jadi pelaku, jadi mami-mami, jadi ngerumusin anak-anak di bawah umur karena dia ngerasa aku dulu di sekolah pernah dirusak sama guruku. Nah ini kan miris ya. Nah ini kan juga sebagai dari pihak parlemen ini bisa lebih negaskan bahwa hukuman ini nggak hanya kebiri tapi kefin sosial gitu loh. Jadi orang itu nggak hanya korban yang kena dipanis, tapi pelaku. Tapi jangan ini ya, jangan ragu bahwa nanti kalau dia sampai masuk bui pidana, itu paling seneng makannya para napi-napi di luar kekerasan seksual. Oh itu jadi umpan itu. Jadi kalau banyak tanyain kasus apa? Perkosaan, langsung malamnya diintimidasi, bisa dihabisin tuh burungnya. Jadi Jadi itu banyak cerita dari napi-napi itu, mereka curhat. Padahal tanyain kalau kasus apa, penipuan CNT, kasus apa, ngerampok CNT, kasus apa, merkosa anak, waduh anakmu dewe. Padahal mereka itu di dalam kata pidana itu, kita ini kangen sama istri, pengen melindungi istrinya yang nggak bisa dia lindungin, pengen nyayangin anaknya yang dia lindungin. Lah kok iki mlebu penjara, cewek dianiaya. Itu jadi umpannya para narapidana di dalam itu. Makanya kan banyak kasus perkosaan, kasus pelecehan, dia mesti keluar gak baik-baik aja. Jadi gila, iya, cacat iya. Karena apa? Di sana dihabisin sama napi-napi yang lain. Itu buat pasukan ya. Jadi saya berharap pelaku-pelaku ini, ayo dong, Anda kalau memang nggak bisa beli ya udah puasa dong. Jadi jangan Anda merusak masa depan anak. Karena kasus Jawa Timur tuh banyak loh, saya ya anggota dewan. Saya berharap kasus Jawa Timur ini seperti puncak gunung es. Itu ada di pesantren, ada di sekolah agama, ada di panti asuhan, termasuk bukan di dinas sosial ya. Kalau di Jakarta ada anggota dinas sosial yang melecehkan anak asuhnya sama
perlindungan saksi di Jakarta loh ya. Ya. Itu ada kasus seperti itu. Berharap Jawa Timur jangan kayak gitu. Tapi kasus-kasus di pondok pesantren, di sekolahan, yang notabene selalu pasti Anda bisa bersekolah dengan syarat harus asrama, harus masuk mes, harus dalam ini nggak boleh keluar-keluar. Siap-siap itu harus diperiksa. Anggota DPR harus bisa masuk ke dalam sana dan harus bisa wawancara Baik. eksklusif. Jangan sampai peserta-peserta didik ini takut berbicara. Oke. Sebenarnya itu sudah menjadi gurita. Terima kasih. Baik. Selamat pagi. Terima kasih Mas Dewa. Intinya adalah bagaimana membuat korban itu tidak takut speak up karena kebanyakan korban merasa bahwa itu adalah aib. Gimana teman-teman di Dewan mengubah paradigma yang ada di masyarakat bahwa korban bisa speak up dan itu bukan merupakan aib tapi pelakulah yang merupakan aib gitu. Seperti apa Mas Cahyo? Tadi saya menyoroti juga yang disampaikan Mas Dewa. Ya, bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual kalau dia dipidana masuk penjara, Ya. dia justru malah dihabisin juga dengan kekerasan seksual yang sama. Ya. Akhirnya ketika bebas dia akan menjadi tadi mungkin kelainan jiwa, bahkan akan melanjutkan hal-hal yang ini. Nah ini kan juga berarti kan ini adalah PR semua pihak. Ya. Bagaimana mungkin lembaga permasyarakatan juga harus memberikan perlindungan terhadap pelaku. Jadi tidak hanya korban tapi pelaku ini agar dia bisa diedukasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kedua tadi kami juga sepakat bahwa mayoritas kasus yang ada itu kekerasan seksual itu sebagian besar terjadi di lingkungan yang terdekat dan memang sering bersama. Salah satunya sekolah asrama dan lain-lainnya atau panti asuhan dan lain-lainnya. Ini menjadi sorotan kita sebetulnya. Secara regulasi kita sudah ada, tetapi memang secara teknis pelaksanaan pengawasan lalu deteksi dini terhadap risiko kerentanan anak terhadap kekerasan seksual ini juga mungkin masih belum maksimal. Kami berterima kasih atas masukan dari Mas Dewa, akan kita tidak lanjuti, akan kita bicarakan dengan dinas-dinas terkait agar tidak hanya regulasinya yang ada, tetapi langkah konkret untuk pencegahannya ini harus betul-betul ada. Karena ini masalahnya tentang masa depan anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan sampai kita membiarkan atau memaklumi kondisi ini terus terjadi dan terus bertambah di Provinsi Jawa Timur. Jangan malah merubah korban jadi pelaku nanti malahan. Itu kan malah lebih menakutkan iya, gitu karena ya. tidak setelah dia jadi korban, kita tidak melindungi mereka agar mereka bisa reintegrasi sosial lagi. Mereka bisa berkehidupan sosial lagi dengan masyarakat. Dan juga mungkin juga memulihkan traumanya agar dia tidak melakukan itu kepada orang-orang lain di lingkungannya. Ini menurut saya saran yang sangat baik dari Mas Dewa dan akan menjadi catatan kami untuk kita segera tidak lanjuti dengan dinas terkait di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Itu di sesi yang pertama kita tutup terlebih dahulu ya, sahabat. Untuk Anda ya masih bisa untuk sharing ataupun juga menyampaikan keluh kesah Anda bersama dengan Mas Cahyo Haryo Prakoso SHMH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena kita sekarang sedang membahas terkait dengan pelindungan anak di panti asuhan, mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual. Tetap stay tune di Perbincangan Talkshow Suara Dewan, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di Perbincangan Talkshow Suara Dewan. Kita membahas tema perlindungan anak di panti asuhan, mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual bersama dengan Mas Cahyo Haryo Prakoso SHMH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Pak Anton. Bagus nih materinya Pak, seperti diketahui di Jawa Timur khususnya ini banyak mengatasnamakan panti asuhan. Nah, pengawasannya seperti apa yang akan dilakukan Dewan supaya kasus pelecehan seksual tidak terjadi? Ingat, pelecehan tidak hanya bisa dilakukan oleh pengasuh tapi juga anak panti itu sendiri. Sampai saya nggak bisa ngomong ini. Jadi memang ya yang tadi seperti kita sampaikan bahwa edukasi itu adalah kunci utamanya, adalah edukasi tentang bahayanya kekerasan seksual. Karena itu penyusunan kurikulum tentang pencegahan atau praktek-praktek keterampilan anak agar bisa keluar dari ruang kerentanan terhadap kekerasan seksual ini juga penting untuk kita sampaikan kepada setiap tenaga pendidik maupun juga infrastruktur pendidik yang ada di Jawa Timur.
Kedua, ini juga harus kita sampaikan kepada lembaga-lembaga pemelihara atau pengasuh anak yang ada di Jawa Timur. Bagaimana resiko-resiko dan juga cara-cara keterampilan pencegahan ini bisa tersampaikan. Dan yang terakhir tentu perlu ada edukasi atau penguatan kapasitas kepada orang tua, kepada tenaga pendidik, terhadap kepada pengasuh dan lain-lainnya yang terlibat dalam membina generasi muda kita ini agar mereka memiliki keterampilan, memiliki kemampuan mengelola mental pikirannya, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu dalam hal ini kekerasan seksual itu tadi. Kalau kita bicara program ini, apakah ada program atau pelatihan untuk paling tidak mendeteksi dan juga mencegah pelecehan seksual? Kalau yang diketahui oleh Mas Cahyo, sudah adakah program atau pelatihan dari dinas terkait mungkin atau seperti apa? Kalau kami pantau dari Dinas PPA bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah melakukan program edukasi itu kepada kelompok masyarakat, kepada sekolah-sekolah. Tetapi apakah sudah terlaksana dengan intens dan kontinuitas, ini yang menjadi PR kita. Karena problem kita itu kadang kan konsistensi itu ada kuncinya kan gitu. Konsistensi dan juga penyebaran informasi ini harus maksimal. Nah, ini yang menjadi sorotan kami dan akan kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar program-program edukasi, program-program peningkatan kualitas dan keterampilan guru, orang tua, tenaga pendidik untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan juga edukasi kepada anak-anak kita tentang bahayanya kekerasan seksual baik verbal maupun non-verbal ini akan bisa terlaksana dengan maksimal. Termasuk juga yang kita bicarakan tadi di off air, yaitu meningkatkan peran misalkan balai desa atau kantor kelurahan yang saat ini kita tahu bahkan di Surabaya sampai balai RW itu memiliki akses internet yang luar biasa, memiliki pelayanan sarana prasarana yang luar biasa. Nah, ini bisa kita jadikan tidak hanya menjadi ruang untuk berkreativitas dan inovasi dari generasi muda kita, tetapi juga ruang untuk edukasi kepada generasi muda kita maupun masyarakat secara keseluruhan tentang bahayanya kekerasan seksual terhadap anak. Gitu. Jadi segala hal sebenarnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan secara baik dan tepat itu ya. Betul. Sahabat. Kalau bicara korban tidak berani speak up di puskesmas, sekarang sudah ada psikolog yang hadir di sekolah, bahkan itu sudah ada psikolognya juga. Itu kan bisa dimanfaatkan, tapi memang PR-nya hanya beberapa kota besar ya, Mas Cahyo, itu ada. Betul. Tapi untuk di daerah itu kan juga perlu mengedukasi. Kalau ke psikolog ini pasti akan dalam tanda konotasinya adalah gila dan sebagainya. Itu kan juga butuh, masih banyak PR besar ternyata ya. Kita membahas pelecehan, tapi ternyata ini kadang orang kan lihat psikolog tuh ini orang sakit jiwa gitu. Padahal psikolog itu tidak hanya tentang sakit jiwa. Tadi untuk pencegahan kekerasan seksual, kalau punya problem ekonomi, punya problem di keluarganya, psikolog itu sangat memiliki peran yang sangat yang penting gitu. Sangat luas ya, sahabat, dan itu belum banyak diketahui oleh masyarakat. Ini ada pertanyaan dari Ibu atau Mbak Anita. Siang Pak Cahyo, di beberapa wilayah kan ada panti asuhan tapi anak-anaknya itu tidak berada di dalam panti. Nah, itu seperti apa? Kita ke penelpon ya, untuk Mbak Anita kita tahan pertanyaannya. Selamat siang Merkuri. Siang, mau nyambung lagi, Mbak, sedikit aja. Ya boleh Mas Jo, silakan. Ya, soal tadi bisa ditangani di puskesmas. Mohon maaf ya, saya ini sangat meragukan kerahasiaan korban. Karena saya sendiri ini kan juga anggota KSH. Dan di KSH itu jadi tempat timbrungan di grup-grup itu. Saya miris banget, jadi berharapnya memang nggak apa-apa, tapi apakah kompeten orang-orang yang menangani? Takutnya hanya dokter umum disuruh konseling, psikologinya apa benar-benar orang psikologi gitu, dan benar-benar orang yang bisa dipercaya nggak rahasia pasien ini, karena sangat miris ya kalau namanya contoh ada ibu hamil sekian, namanya siapa, identitasnya siapa, itu di blow up semua di grup. Lah nanti, oh ini ada kasus pelecehan seksual, namanya siapa? Lah itu kan nggak pada tempatnya. Saya sangat ini meragukan kerahasiaan. Yang saya idekan, mungkin anggota dewan bisa mengusulkan call center toll free yang bisa panggilan 0800 berapa itu yang benar-benar gratis. Ya resikonya nanti kalau ada orang iseng ya nggak apa dilayanin aja, tapi tetap
kita memberikan fasilitas orang untuk bercerita. Karena Ya. kita mengingat lagi ya, banyak kasus di kuliah besar itu di ujung utara selatan sama barat yang bunuh diri loncat itu kan Ya, apa? ya. Akibat dia nggak punya teman untuk cerita, walaupun dia patah hati ya. Tapi kan Baik. berharapnya ini nggak cerita ke Puskesmas juga. Saya nggak mengecilkan Puskesmas, tapi oknum-oknum ini jangan sampai nanti bercerita, di-share di grup, kasusnya begini, jadi nanti omongan. Jadi mungkin rahasiakan di umum, tapi mau nggak mau kan apa omongan-omongan cibir-cibir ini kan pelaku-pelaku KSH ini kan bahaya, ini menyebarkan aibnya orang ya. Saya berharapnya itu mungkin ada Baik. call free yang dulu pernah diadakan nggak salah, tapi kok sekarang kok nggak ada. Ada Surabaya dulu 112 kan juga Iya. banyak dipakai juga Ya. buat curhat. Iya, iya. Ya itu kan bagi yang punya pulsa mungkin Mbak ya. Nah. Tapi kalau orang yang benar-benar genting, pulsanya habis, benar-benar pingin telepon atau lagi dia dalam keadaan di kamar mandi, dia sembunyi mau Baik. lapor, atau kalau pulsa aku Oke. mati ya mati diperkosa gitu. Baik. Nah, begitu kan bisa yang tahu free, yang benar-benar Ya, ya, ya. telepon gratis gitu. Aha. Saya berharap gitu ya. Baik. Semoga ada masukan dari anggota DPR. Terima kasih. Terima kasih, Terima Mas kasih Dewa. Mas Dewa. Mas Dewa ini sepertinya sangat memahami kondisi Iya. lapangan. Luar KSH, biasa. kader KSH Surabaya soalnya. hebat soalnya ya. Luar biasa. Tapi kalau di Puskesmas mungkin ada kode etik sebenarnya kalau kita bicara tentang psikolog ya. Nah itu kembali lagi mungkin ada beberapa kasus mungkin Mas Dewa yang pernah diketahui. Tapi itu masukan dari KSH ya. Seperti apa kalau menurut Mas Cahyo menanggapi hal tersebut? Ya itu kan sebetulnya satu memang sudah ada kode etik ya terhadap tenaga kesehatan kita khususnya psikolog itu untuk menjaga kerahasiaan dari pasien. Nah, itu kan bahkan kadang orang yang tak berkompeten untuk menanyakan bagaimana kondisi pasien aja yang tidak dijawab oleh nakes kita kan. Tetapi kalau kondisi ini kan karena mungkin di internalnya. Karena memang masyarakat kita itu bangsa Indonesia itu kan masyarakat yang apa ya? Budaya bercerita Mas. Iya, suka gotong royong, suka apa berkelompok itu kan. Suka Budaya nongkrong kita. luar biasa. nongkrong. Mungkin kayak budaya-budaya arisan kayak gitu kan cuma cuma di Indonesia. Iya. Nah, itu kan sesuatu yang memang tidak bisa kita cegah terlalu keras juga. Tetapi sebenarnya sudah ada kode etik dan lain-lain. Ini masukan yang baik bahwa kita butuh ada call center, mungkin baik call center yang gratis, lalu secara akses curhat atau akses penyampaian melalui media sosial ini juga penting. Tetapi sebetulnya kunci utama dari pencegahan kekerasan seksual ini tidak lain tidak bukan adalah lingkungan kehidupan itu sendiri. Ya. Lingkungan keluarga itu sendiri. Karena yang terdekat ada di setiap orang individu itu adalah keluarganya sendiri. Ataupun juga misalkan yang tinggal di panti asuhan, maka pengasuh atau pemimpin dari panti asuhan itu sendiri, pengasuh atau tenaga pendidik dari sekolah itu sendiri, itulah yang memiliki peran krusial untuk melakukan pencegahan ini. Jadi tanpa harus akses melalui telepon, call center dan lainnya, tapi kalau misalnya orang tua, tenaga pendidik, pengasuh, dan setiap pihak yang bertanggung jawab di lingkungan anak-anak itu mau hadir, mau mendengar, mau bertanya kepada anak-anaknya, maka kita akan bisa memaksimalkan mengurangi potensi kerentanan kekerasan seksual terhadap anak-anak kita. Di mana orang-orang tersebut tuh bisa menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman bagi si anak gitu. Iya. Itu yang Masalahnya terkadang masyarakat kita melihat kekerasan seksual ketika anaknya cerita keburu dimarahin duluan. Betul. Nah, seperti itu. pasti akan disalahkan. Nah, kamu sih. Nah, Kamu itu. sih. Nah, ini juga kata-kata itu tuh peningkatan kapasitas orang tua ini juga menjadi PR kita di pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas PPA, Dinas Sosial, terus bekerja untuk meningkatkan kualitas orang tua kita gitu. Nah, ini menyambung pertanyaan tadi yang belum terjawab ya dari Mbak Anita di Sidoarjo. Di beberapa wilayah kan ada panti asuhan tapi anaknya itu tidak berada dalam panti. Nah, itu seperti apa Mas untuk regulasinya? Ada beberapa panti asuhan, jadi mungkin dia hanya yatim atau hanya piatu, tapi tetap masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Tapi dia biaya pendidikan dan lain sebagainya mengikuti panti asuhan. Ada beberapa yang seperti itu, Mas. Jadi lebih ke karena orang tuanya memang acuh tak acuh ya ke anaknya. Seperti apa itu? Itu ada hanya menerima bantuan untuk pendidikan, tapi dia bisa pulang hanya untuk seminggu sekali atau apa, tapi dia Senin sampai itu akan ada di panti asuhan. Di panti asuhan. Untuk dididik gitu ya. Saya baru tahu itu. Saya baru tahu itu. Oh, ada beberapa Mas panti asuhan itu seperti itu bantuannya.
Coba nanti akan kami pelajari ya kondisi tersebut, karena bagaimanapun yang memiliki peran sentral untuk membina dan juga menjaga anak generasi mudanya ya orang tuanya, kan seperti itu, keluarganya. Tapi kalau misalnya hanya dititipkan agar mendapatkan program-program, dan ini kan sesuatu yang tidak tepat sebetulnya. Karena kan sebenarnya pemerintah sudah memiliki program yang peruntukannya jelas. Mana yang peruntukan memang untuk keluarga yang membutuhkan, atau mana yang untuk diberikan kepada panti asuhan. Nah, ini kasus yang atau sesuatu cerita yang baru, coba nanti akan saya pelajari. Mbak. Terima kasih. Ada di beberapa gitu ya, sahabat. Kita kembali lagi terkait dengan pelindungan anak. Ini seberapa efektif, Mas, kalau kita bicara tentang koordinasi? Tadi kan kalau kita bicara regulasi, semua sudah terkait ya, pihak-pihak terkait sudah ada regulasinya. Apakah koordinasinya itu cukup efektif, terutama bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum dalam mengenai isu-isu yang ada seperti ini, baik itu DPRD-nya, apakah koordinasi sudah dirasa oleh Mas Cahyo ini cukup baik antara kami berkaitan dengan isu-isu pelecehan seksual terutama anak dan di lingkungan panti asuhan? Untuk Provinsi Jawa Timur maupun di Kota Surabaya kami rasa sudah sangat baik ya. Sudah sangat baik. Bagaimana langkah-langkah kolaborasi antara dinas terkait, dinas PPA, dinas sosial, dan pihak-pihak terkait dengan kepolisian dan lain-lain untuk pencegahan kekerasan seksual, lalu juga secara vertikal pemerintah kabupaten kota dengan provinsi maupun ke pemerintah pusat, ini sudah sangat baik ya, sudah dilakukan. Ini bisa kita lihat tadi yang kami sampaikan bahwa indeks perlindungan anak Provinsi Jawa Timur ini terus meningkat setiap tahunnya. Dan juga indeks pembangunan manusia kita juga kan ini berarti sudah ada korelasinya, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan ini juga terus meningkat baik di Jawa Timur maupun di Kota Surabaya. Jadi sebetulnya secara eksekusi program sudah berjalan dengan baik. Tetapi apabila ada kekurangan itu sudah pasti ada kekurangannya gitu dalam pelaksanaannya. Nah, ini yang kami membutuhkan masukan terus dari masyarakat, terus mendapatkan pengingat dari masyarakat agar kita bisa terus memaksimalkan setiap program-program yang ada, agar bisa, kita tidak boleh membiarkan generasi muda kita, anak-anak bangsa kita tidak mendapatkan pemenuhan hak yang sama dengan orang-orang yang lainnya, seperti itu. Mas, kalau kita bicara regulasi, apakah ada rencana untuk paling tidak memperketat regulasi atau bahkan menambahkan sanksi bagi para pelaku pelecehan seksual, terutama untuk anak dan di lingkungan terdekat dari anak tersebut, panti asuhan atau lingkungan sekolahkah, seperti itu? Itu menjadi salah satu pandangan kami ya. Bagaimana mungkin perlu adanya suatu revisi undang-undang atau peraturan terkait dengan sanksi yang diberikan. Tetapi tentu kita juga menunggu dari undang-undang kan, seperti itu kan. Kami kalau provinsi kan perda ini mengikuti dari undang-undang pusatnya. Dan kita juga tahu sudah ada undang-undang nomor, saya lupa nomor tahun 2022 tentang TPKS, tidak pidana kekerasan seksual, itu juga sudah ada undang-undangnya, tetapi perda yang terkait itu juga belum kami tindak lanjuti kalau saya tidak salah. Nah, ini akan mungkin coba kita pelajari apakah undang-undang TPKS ini bisa menjadi suatu peraturan yang meningkatkan cara-cara kita memberikan pidana atau sanksi yang berat kepada para pelaku tidak kekerasan seksual itu, seperti itu. Karena kan lagi-lagi ya pasti adalah orang terdekat si pelakunya, sehingga banyak masyarakat kenapa hukumannya itu tidak lebih diberatkan bagi para pelaku yang orang terdekat, umum, ya kan, ya. Daripada orang terdekat harusnya lebih berat kan gitu. Karena kan dia mengancam keamanan dari si anak, padahal itu kan lingkungan terdekatnya dan lingkungan yang teraman bagi si anak gitu ya, sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan, sahabat, terkait dengan pelindungan anak di panti asuhan, mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual. Bersama dengan Mas Cahyo Haryo Prakoso SHMH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sahabat. Dan ternyata kalau kita bicara terkait dengan pelecehan seksual pada anak, tidak hanya di lingkungan yang kita bahas di panti asuhan ya, tapi juga ini banyak terjadi di sekolah ataupun malah pelakunya adalah orang-orang yang terdekat dari si korban ini. Kalau kita bicara tentang korban, DPRD Komisi E
berkaitan dengan lembaga perlindungan anak dinas sosial gitu ya, Perlindungan anak. ini kan juga membutuhkan pendekatan yang khusus kalau kita bicara tentang terutama korbannya adalah anak untuk bisa speak up, untuk mengembalikan kepercayaan diri si anak supaya bisa bertumbuh kembali. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh dinas-dinas terkait, Mas Jaya? Yang kami tahu, Dinas PPA, Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini sudah melakukan peningkatan kapasitas tadi yang saya sampaikan, peningkatan kapasitas dan kualitas dari internal mereka dulu dan juga tenaga pendidik agar mampu melakukan cara-cara rehabilitasi yang maksimal terhadap korban kekerasan seksual ini, dan juga bagaimana mereka memiliki peran yang penting untuk mensosialisasikan potensi-potensi kerawanan-kerawanan yang akan terjadi di lingkungan anak-anak tersebut tentang kekerasan seksual. Karena kembali lagi, yang menjadi kunci utama kita, yang harus menjadi perhatian utama kita adalah yang pertama edukasi, kurikulum pendidikan kita harus berpihak terhadap pencegahan potensi kekerasan seksual. Kedua juga lingkungannya. Kembali lagi, lingkungan itu adalah salah satu sesuatu hal yang memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini terus tumbuh di lingkungan kehidupan kita. Seperti itu. Lingkungan itu menjadi hal utama ya, sahabat, untuk bisa menciptakan generasi yang baik. Lingkungannya pun juga harus baik, bisa membuat anak nyaman, bisa bertumbuh gitu ya. Tapi lagi-lagi kadang lingkungan yang nyaman itu tidak mudah untuk didapatkan anak, Mas. Iya, kadang itu orang, ya. kadang gini, anak-anak saja, jangankan orang tua kepada anak, di lingkungan anak-anak generasi muda saja, potensi kekerasan seksual itu ada loh. Kadang bercanda-bercanda misalkan, bercanda, ya karena saya juga, kita semua pernah anak kecil, bercanda main pakaian lah atau apa seperti itu kan juga merupakan potensi sebetulnya. Potensi-potensi yang bisa terjadi kekerasan seksual yang tidak disengaja, ketika tidak sengaja terjadi, mereka memaklumi, lalu menjadi kebiasaan, akhirnya kebiasaan akhirnya terjadi, itu menjadi suatu suasana kehidupan lingkungan yang ada di mereka. Itu. Lah ini kan juga PR kita. Itu. Untuk membuat pemakluman itu bahwa hal yang tidak baik itu tidak boleh dimaklumkan gitu ya, supaya tidak jadi kebiasaan. Karena anak itu biasanya meniru dari lingkungan sekitarnya. Belum lagi tantangan kita melalui kemudahan informasi di media sosial. Ya, betul. Media sosial kita ini kan banyak luar biasa kan. Kita harus menyesuaikan terhadap disrupsi informasi dari luar gitu kan. Apalagi ada salah satu media sosial yang isinya konten-konten yang juga berbau seksual sebetulnya kan. Joget-joget atau apa itu kan ada salah satu media sosial yang fokusnya ke situ. Sebenarnya kan vulgar gitu. Vulgar sebetulnya, tetapi akhirnya dimaklumi. Hari ini sudah dimaklumkan. Maka edukasi tentang itu potensi, lalu pendidikan agama yang baik kepada generasi muda kita ini menjadi PR kita secara bersama-sama seperti itu. Menjadi hal yang dasar ya untuk pendidikan agama, karena dari situ akan bisa dilihat apakah mana yang baik dan mana yang tidak. Itu jadi hal yang dasar sekali untuk anak gitu ya. Jadi segala hal yang buruk tidak menjadi pemakluman dan pembenaran itu ya, sahabat. Dan bahkan kalau kita bicara tentang media sosial itu juga menjadi hal yang dimaklumi saja, namanya juga anak-anak. Nah, kata-kata itu kan dimaklumi, itu yang pelakunya adalah anak-anak. Pelaku anak-anak pun juga sebenarnya itu menjadi garis bawah yang luar biasa ya, Mas. Dan kita tahu sekarang itu suatu kebenaran itu bukan dari berdasarkan fakta, tetapi dari suatu isu yang digiring oleh orang banyak. Namanya post-truth kan. Betul. Nah, di media sosial ketika banyak suatu kemakluman terhadap hal-hal yang berbau seksual, yang itu sebenarnya memang belum menjadi kekerasan seksual, tapi menjadi suatu potensi, akhirnya membentuk pola pikiran dari generasi muda kita bahwa ini hal yang wajar loh, kayak gitu. Termasuk juga kasus tentang kekerasan seksual oleh orang tua kepada anak atau lingkungan panti asuhan tadi terus terjadi dan terus disampaikan kepada masyarakat. Maka ini menjadi suatu suasana bahwa ternyata bukan oknum nih, ternyata hampir semua nih, dan sampai sekarang sanksinya belum berdampak maksimal nih. Berarti ini
wajar dong. Ada juga pasti potensi masyarakat kita memiliki pemikiran itu. Nah, ini PR yang luar biasa bagi kita. Di tengah gempuran teknologi Dan informasi seperti sekarang ini sangat yang luar sangat biasa. mudah didapatkan, itu menjadi tantangan dan PR tersendiri. Iya, siapa yang gitu bisa ya. memfilterkan meskipun sudah difilter oleh Menkom Digi apa yang ada di media sosial kita, tetapi tentu masih ada informasi yang berbau terhadap kekerasan seksual atau verbal itu. Masih ada ruang dan juga celah yang dimasuki terkait dengan hal tersebut, sahabat. Ini yang ternyata PR-nya cukup banyak ya di perbincangan kita hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang apakah ada rencana untuk membentuk tadi yang disampaikan oleh Mas Dewa, Satgas kah ataupun juga hotline pengaduan untuk penanganan kasus pelecehan tidak hanya di panti asuhan ya, tapi untuk paling tidak di lingkungan anak lah, supaya bisa tercipta anak-anak atau generasi muda yang luar biasa, karena kita menujunya adalah 2045 gitu kan. Seperti apa, Mas? Kalau saya tidak salah hotline ini sudah ada ya. Kalau saya tidak salah hotline ini sudah ada, dan apabila terkait Satgas mungkin saat ini belum menjadi suatu nama Satgas apa, tetapi dalam prakteknya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu kolaborasi antara Dinas PPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, lalu juga dengan pihak-pihak terkait, kejaksaan, kepolisian, aparat penegak hukum, kelompok masyarakat, lembaga masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Timur bekerja sama untuk memberikan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual bisa tumbuh di lingkungan hidup kita. Ini sudah ada, tetapi apakah ini menjadi suatu satgas yang detail, saya belum tahu, tapi nanti akan. Tapi ini kalau misalkan belum, ini merupakan masukan yang sangat baik. Kita perlu adanya satgas perlindungan anak yang concern terhadap bagaimana kondisi anak-anak kita, khususnya yang berada di panti atau sekolah-sekolah asrama. Seperti itu. Itu menjadi hal yang mungkin bisa saja diterapkan ya, mengingat kalau kita bicara di dunia pendidikan kan cukup luas juga di Indonesia. Begitupun dengan seperti ini panti asuhan atau yang berhubungan dengan asrama dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu catatan gitu ya, Mas ya. Mengingat di Jawa Timur juga banyak sekolah yang berasrama ya. Itu yang menjadi concern. Nah, kalau kita bicara tentang kurikulum juga, kurikulum dasar mungkin sudah dilakukan. Tapi kalau menurut Mas Yoyo yang paling ideal kita bicara tentang kurikulum terkait dengan seksualitas ya, pengenalan paling tidak untuk upaya pencegahan. Itu di usia berapa? Apakah sekolah dasarkah atau lebih muda lagi, atau usia-usia SMP yang memang harus ditekankan, atau usia SMA, atau seperti apa kalau menurut Mas Yoyo? Menurut saya mungkin sejak usia paling dini bahkan. Karena kebetulan saya ini juga orang tua. Saya punya putri masih usia 3 tahun. Dan saya diberikan informasi pada orang yang memiliki kompetensi itu di bidang konseling dan lain-lainnya, bahwa kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh kepada anak-anak itu perilaku kita, perilaku sehari-hari kita, tidak hanya perilaku keseharian dalam bersikap, tetapi juga dalam bertindak, termasuk bertindak tentang seksualitas. Nah, ada batasan yang anak-anak itu tidak boleh melihat seperti itu. Berarti kan ini sebetulnya, dan katanya menurut konseling itu berdasarkan data yang ada, meskipun masih 3 tahun mereka bisa mencerna informasi itu dan akhirnya menjadi suatu kemakluman. Hal-hal misalkan ada hal-hal yang terkait seksualitas yang dia tonton, baik dari orang tua keluarganya atau dari televisi, itu bisa menjadi memori untuk jangka panjang di usia dewasanya. Golden age-nya adalah hingga 5 tahun. Iya, sebenarnya golden age-nya justru sebenarnya ketika mungkin usia 5 tahun itu. 5 tahun sampai 15 tahun itu kalau saya tidak salah merupakan golden age yang harus kita berikan edukasi yang baik. Karena sebenarnya bibit dari seorang generasi itu kan di usia tersebut. Gitu kan. Ketika sudah 15 tahun maka lingkunganlah yang membentuk itu. Tetapi kalau 5 sampai 15 tahun dirinya lah yang membentuk dirinya akan menjadi seperti apa. Itu mungkin itu yang dia akan menyerap seperti apa gitu ya di golden age-nya itu. Betul. Di usia 0 hingga 5 tahun itu yang sangat penting. Kalau kita bicara tentang pencegahan ya sedini mungkin itu bisa dikenalkan terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak gitu ya. Betul. Ini terakhir sebagai penutup
di perbincangan kita kali ini, Mas saya sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema kita kali ini, Mas? Negara kita, konstitusi negara kita telah menyampaikan bahwa setiap anak bangsa harus mendapatkan hak perlindungan yang sama, harus mendapatkan hak perlindungan masa depannya mereka. Maka dari itu kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus menjaga anak-anak kita, generasi muda kita dari kerentanan terjadinya kekerasan seksual. Karena itu kami juga berharap adanya partisipasi aktif dari masyarakat, lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat bersama-sama kita bergotong royong untuk melakukan gerakan antisipasi potensi terjadinya kekerasan seksual ini. Karena ini tidak bisa menjadi PR-nya hanya pemerintah saja. Ini tidak bisa menjadi PR-nya dari semua dinas terkait yang ada di sana, tetapi ini adalah PR kita semua sebagai anak bangsa. Betul. Ini adalah PR kita sebagai masyarakat yang baik, yang cinta pada tanah air, cinta kepada anak cucu kita untuk mensosialisasikan ini. Dan mungkin kita bisa memaksimalkan kelompok-kelompok masyarakat, simpul-simpul kehidupan bermasyarakat yang terkecil di lingkungan kita seperti balai RW, balai desa, kantor kelurahan untuk menjadi ruang edukasi, peningkatan kualitas kepada orang tua, keluarga dan anak-anak kita untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Intinya kita butuh gotong royong kebersamaan dari seluruh pihak. Peran masyarakat ini menjadi yang utama karena lingkungan terdekat dari anak-anak ya, sehingga kita seorang masyarakat ini, warga masyarakat ini menjadi sangat penting untuk membuat lingkungan yang nyaman dan aman ya, terutama menjaga dan melindungi anak-anak supaya bisa bertumbuh dengan baik. Itu yang terpenting ya sahabat, karena anak-anak ini adalah generasi yang akan datang, yang akan melanjutkan. Jadi kita berperan untuk menjaga mereka dan melindungi mereka. Jangan malah membuat mereka menjadi anak yang malah tidak bisa bertumbuh, malah jadi tidak keren. Nah, itu tugas kita bersama gitu ya, Mas. Selain juga menjadi PR utama dari stakeholder, dari regulator, dari ini. Itu adalah PR kita, itu adalah tugas utama kita. Tetapi peran masyarakat juga sangat penting bagi kita. Terima kasih Mas Cahyo Haryo Prakoso SHMH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sudah hadir ya sahabat di perbincangan Talkshow Suara Dewan. Di tema kita kali ini Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan ini di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Dan yang terpenting adalah stay safe, stay healthy, be happy, menjadi masyarakat yang berperan aktif untuk lingkungan yang terbaik. Saya Antela Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.